Saat usiaku 14 tahun, aku nggak pernah menyangka akan terjerumus ke dunia yang begitu gelap. Dunia yang penuh dengan praktik musyrik di dalam keluargaku sendiri. Aku anak bungsu, punya satu kakak. Keluarga ibuku sangat kental dengan adat Jawa. Sementara bapakku adalah orang yang sangat taat beragama. Dari sinilah konflik besar itu dimulai. Semuanya berawal dari sebuah kejadian aneh. Aku melihat seorang kakek tua meludahi mentimun di lemari mbahku. Anehnya, dalam sekejap, sosok kakek itu berubah menjadi mbahku sendiri. Aku kaget, luar biasa. Besoknya, aku ceritakan kejadian itu ke pamanku. Reaksinya di luar dugaan. Paman malah bertengkar hebat dengan bapak. Sampai nyaris saling bunuh. Paman dibacok bapak. Tapi anehnya, nggak ada satupun luka di tubuhnya. Malah bapakku yang terpental dan muntah darah setelah didorong oleh paman. Beberapa hari kemudian, saat rumah sedang sepi, paman mengajakku ke rumahnya di Palur, Solo. Di sanalah hidupku benar-benar berubah. Aku merasa seperti ditarik ke dunia lain. Dunia yang tak kasat mata. Aku melihat makhluk-makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan. Bahkan, aku melihat anak-anak kecil bermain dengan potongan kepala manusia. Aku sangat ketakutan sampai pingsan. Sejak saat itu, aku dipaksa belajar ilmu dari paman. Perjalananku semakin dalam saat kami berziarah ke makam Mbah Buyut di Majasto. Di sana, aku diberi sebuah batu putih yang katanya bisa memberiku kekuatan. Mata batinku dibuka lagi. Aku jadi sering ikut paman ke tempot-tempot angker. Aku merasa hebat, kuat, dan tak terkalahkan. Tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa hampa. Ada sesuatu yang kosong. Titik baliknya datang saat aku bertemu kembali dengan Bapak. Dengan penuh emosi, aku menuntut penjelasan kenapa orang tuaku bercerai. Disitulah Bapak membuka semua rahasia. Ternyata dulu aku lahir sungsang dan hampir meninggal. Bapak bilang, Allah memberiku kesempatan hidup kedua dengan harapan aku akan menjadi anak yang lurus. Tapi nyatanya aku malah tersesat mengikuti jejak musyrik keluarga dari pihak ibu. Bapak juga cerita kalau dia sering jadi korban kiriman dari mereka. Dia sering muntah darah, bahkan sampai mengeluarkan cacing dari mulutnya. Mendengar cerita Bapak, hatiku hancur. Aku sadar, selama ini aku telah salah jalan. Aku memutuskan untuk bertaubat. Langkah pertamaku adalah membuang batu putih pemberian paman ke Sungai Bengawan Solo. Aku pikir semuanya akan selesai. Ternyata tidak. Malam itu, aku didatangi sosok wanita dengan gigi taring. Aku kesurupan hebat. Saat sadar, aku malah disudutkan oleh keluargaku sendiri. Paman dan kakakku menganggapku pengkhianat. Mereka bilang tidak akan membantuku lagi jika ada apa-apa. Aku merasa sendirian. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi dari rumah untuk hijrah. Ibu hanya mengantarku sampai depan rumah. Saat aku berpamitan, aku melihat lagi sosok kakek yang dulu pernah kulihat. Dia hanya diam menatapku, seolah memberitahu bahwa urusanku dengan dunia itu belum selesai. Tapi tekadku sudah bulat. Aku harus pergi. Aku ingin menyusul Bapak ke Surabaya dan memulai hidup baru yang lebih baik. Ini adalah awal dari perjalananku mencari jalan kembali kepada Tuhan. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, tapi aku percaya ini adalah jalan yang benar. Terima kasih sudah mendengarkan
ceritaku. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah ini.